Oke bang, selamat pagi. Kita ngobrol lagi. Jangan selamat pagi. Halo brother, kita ngobrol lagi di Waker Manggis Fun. Kali ini kita mau Ngobrol apa nih kita? Kemarin udah ngobrol rame kan? Oh ya sebelumnya ini dulu Edi, kita ngasih selamat ulang tahun dulu nih buat Maci ke 40 Maci tahun. ke 40 tahun, selamat ya. Nah, Jaya terus, rolling terus. iya. Itu motor-motornya Gila ya. gimana tuh? Dahsyat ya. Itu Iya, collector iya. item dan riders item semua. Itu dahsyat kan. Iya, iya. Maci itu salah satu klub yang memang menjadi idola saya banget. Begitu ya. Yang pertama ya motornya riders item. Pilihan Pakai. banget ya, nggak banyak tuh di pasaran tuh ya. Di pasaran nggak banyak dan mereka tuh benar-benar di motor tuh dipakai sesuai fungsinya motor. Akhirnya dipakai touring, jago-jago touring lah. Oh nggak dilaminating Nggak maksudnya. dilaminating, nggak dipajang, nggak di apa, tapi digas. Jalanin terus ya, walaupun Hebat udah ya. uzur. Nah, walaupun motornya udah jago banget kanibal, jago banget ngakalin. Oh, ya. iya. Jadi produksi lagi spare partnya ya. Yaudah, kita nanti kita bahas kayaknya. Iya, nanti kita bahas. Kita mau ini lanjutin aja dulu kali bang ya. Iya, Mulai awal-awal terakhir itu udah pasca revolusi ya. Ya, Udah. kemarin kita ngobrolin soal kemerdekaan ya, motor di era Kemerdekaan. kemerdekaan, gimana peran-perannya mereka gitu kan. Sampai episode terakhir itu kemarin udah Vespa. Ya, Kiprahnya seperti di dunia Kongo ya, internasional dan kontingen duta perdamaian perdamaian ya. PBB. Kongo. Vespa Kongo. Nah, sekarang kita ini zaman itu orang mungkin banyak nyangka motor matic ini baru-baru ini kali ya. Iya, motor matic. Nah, oke, nah ini Nah, menarik nih kan. Kemarin ya mungkin 10 tahun ke belakang atau ya 15 tahun ke Kalau belakang. nggak salah ya matic itu yang modern itu Kimco ya pertamanya ya waktu di Bali kan lagi Bali pertama Yamaha kali. Novo Ya. 2000 berapa ya? 2002. Jadi memang peradaban matic yang era milenial atau era baru itu memang dimulai sama Kimco kalau nggak salah. Kimco ya. Waktu itu emang kita kan belum terbiasa dengan matic tuh. Aku juga. Jadi Kimco masuk duluan, setelah Kimco masuk terbiasa sama matic, masuklah pabrikan Yamaha, Honda. Yamaha ini Novo. Oh ya, Yamaha ya. Ntar coba tanya teman-teman Yamaha mungkin bisa ngasih Ya, gitu ya. ya. Mungkin Novo kalau nggak salah saya sih. Nah, padahal enggak ya emang ya. Matic Ya, itu ternyata peradaban matic itu sebenarnya udah sejak dulu tuh. Jadi ini sharing pengalaman aja Kang. Aku tuh punya teman baik di beberapa daerah ya. Salah satunya di Bandung Selatan. Ada namanya seorang tokoh namanya Kang Yaya Ronteng. Yaya Ronteng. Iya. Oh dari Ronteng. Nama aslinya mungkin Kang Yaya kan, karena dia spesialisasi builder Ronteng. Ronteng tuh dari tangki yang membulat itu tuh round tank gitu. Itu emang desain motor tahun 30-an, 40-an, tapi motor-motor ber-cc kecil gitu. Kecil. CC kecil. Nah, dari beliau tuh kita punya banyak cerita nih tentang peradaban Ronteng lah kira-kira ya. Dari Ronteng di era ini. Kita lihat ya. Kita lihat Kebetan ini artikel Artikel ya. iya ini artikel yang memang dikumpulin udah ditulis sendiri atau nyontek dari tulisan orang lain ya kan di motor terus zaman dulu tadi majalah Bikers ya kan itu emang dulu tuh memang teman-teman Bikers di era itu senang banget menyimak kisah-kisah Dengar cerita gitu ya, dengan cerita ya Sahibul Hikayat ya Gila, Sahibul Hikayat. Sahibul Hikayat. Nah oke yang ngomongin ke Kang Yaya nih ya. Yaya Nama Ronteng. aslinya tuh Kang Yaya Supriyatna. Sukses Kang Yaya ya. Nih, Oh masih eksis Kang ya? masih. Sekarang? Kalau ketemu di Parjo, ketemu di Oh masih ya. acara Kang Lulu tuh di Custom Fest, Custom Fest. apa tuh kita selalu ketemu Kang Yaya. Dan selalu Soalnya- saya pinjem rontengnya untuk biasalah pamer. Pamer ya. Walaupun Iya. punya orang tapi Walaupun tetap punya aja orang, ya. tapi saya klaim punya Kang Yaya, nggak ngaku motor sendiri. Ntar ada fotonya ntar di share. Kelakuan tuh Kang ya. Ngaku. Nah katanya gini, kayak tuh dia tuh berusaha melestarikan motor matic zaman dulu. Klub yang punya member sampai sekarang tuh ada Ronteng tuh waktu saya liputan itu ada 30-an member. Jadi kalau sekarang mungkin udah lebih ya pasti udah terus gitu.
Dan kerennya tuh Kang Yaya tuh bisa Sorry, nama klubnya apa tadi? nama tenda Barudak Ronteng dulu. Barudak Ronteng. Ya Barudak Ronteng itu tuh Oh, ini Bandung. Bandung. Tapi ini perkembangan terakhir tuh mereka meluas kemana-mana dan memang Ronteng tuh jadi apa? Jadi tren juga ya, viral lah. Oh gitu. Karena gini kan, trennya tuh anak-anak muda banget nih. Kemarin saya ketemu sama anak SMP nih. Anak SMP udah main Ronteng kan. Nih misalnya namanya si Iksan Akbar. Dulu waktu saya ketemu tuh masih kelas 3 SMP. Ya sekarang mungkin udah SMA ya, udah ABG, udah inilah. Dia tuh pakainya Villier tahun 54. Dapat dari mana tuh anak? Nah ini Kang Jaya lah mungkin di Angkeroknya nih. Ya, Oh. Jadi ada Mungkin kena racun. ya zaman itu ada DKW Humer, Red Curtis, ada replika Indian tahun 20. Replikanya tapi ya. Oke. Nah, mesin Genset ya. Ada Victoria, Avada, Sundap, Cradler, Mobilet. Ini brand-brand nggak pernah. Ya kan masih Ya. nggak familiar kan, Nggak familiar, ya. Beberapa memang benar-benar mesin-mesin pabrikan. Tapi beberapa juga memang motor mesin-mesin duduk dia sama Kang Jaya Ronteng itu dimodifikasi jadi motor gitu. Itu dan jago-jago touring juga. Ya, dulu Touring jauh Temon tuh. pertama ya. Ya Ini CC kecil kan nih? CC 25 kecil, mungkin. kecil Gitu ya. banget CC-nya tuh. Dan kalau touring tuh, nah uniknya kalau menurut Kang Jaya nih ya, uniknya motor-motor Ronteng itu polisi juga agak bingung nih, ini sepeda apa motor? Kak, bingung. Mau Jadi jelas bebas, apa? kayak ya bebas rahasia. Tapi iya kalau surat sih udah maklum lah ya. Ya kalau Iya. motor-motor begitu. Nah cuman kalau kita berkisah soal peradaban motor tuh memang dulu terbagi dua sih teman-teman tuh anak bikers di era itu ya. Mereka yang the have, yang punya uang agak lebihan banyak dikit, dia emang lebih memilih motor-motor yang cc-nya besar. Tapi bukan besar ya, dalam artian di zaman itu tuh cc biasa. Oh, emang keluarnya yang Tiga segitu setengah, aja. 500 itu kan Iya, cc biasa. Kalau Nah. sekarang mungkin kita anggap itu mobil, tapi di zaman itu produksi motor emang Emang motor emang gede aja gitu. Iya. Oke. Kenapa Max? Banyak lah ada apa misalnya taruhlah motor komando ya kan, BBSA, Harley Davidson. Motor komando. Ya motor komando itu terkenal motor kenceng lah. Motor. Itu salah satu varian yang lumayan Karakternya emang kelas speed ya. ya, emang speed ya. Ya. Nah teman-teman yang tadi tuh yang dilestarikan sama Kang Yaya dan teman-teman lain di Ronteng itu yang cc kecil. Malah mereka membagi tipografi itu jelas. Kalau di Bandung kita ngomongin Bandung ya itu antara Bandung Selatan dan Bandung Utara tuh beda. Saya duga ini pasti selatan. Ya pasti Selatan. Bunyi aja. Tuh kan, emang bandar sebenarnya. Oh ngaco ini. Tadi jam berapa? Lanjut Mang. Kadang-kadang kelebihan, kadang kecepatannya emang udah jadul gitu. Nah, dipegang dulu nih. Harus dikasih kasih sayang nih. Ya udah. Terus. Nah itulah namanya teman-teman di Ronteng. Filmnya juga aneh-aneh itu ada nama-namanya ya, ada misalnya ada Erwin Kococos, Kococos. Erwin alias AP Willy Nah, misalnya. artinya apa tuh? Itu mungkin julukan-julukan ini kali ya, mungkin Kococos kali dari suara motor yang lagi mogok di Ronteng kan. Itu udah nggak kedengeran lagi tuh istilah itu sekarang ya. Kococos. Mereka tuh testimoni nih Kang, mereka tuh bilang gini, kurang kata misalnya taruhlah kalau Kang Willy nih ya mengaku nggak tertarik sama sekali dengan motor baru, kurang pede, nggak menarik perhatian saya dan tidak ada eye catchy-nya katanya kata Kang Erwin juga sama tuh, aku Erwin yang doyan berburu Ronteng ke pelosok Jawa. Willy lain lagi katanya, pegawai Telkom ini belum pernah sekalipun naik motor baru. Dia bilang ya nggak tertarik. Jadi belajar motor mungkin pakai motor. Makanya sehari-hari ya selalu nyemplak DKW kesayangannya. Makin aneh kelakuan Iksan Akbar tadi ya, sama-sama orang Ronteng tuh. Ya masih duduk di kelas 3 SMP Balai Endah. Biar masuk golongan ABG, tunggangannya adalah Villier tahun 54. Ini pasti ini nih kena racun nih. Iya. Seniornya. Ini pasti kena racun senior. Nah mereka tuh bercerita juga bahwa memang perlu cerita sejarah katanya. Nah, Ronteng ini ya. Katanya Bandung Utara tuh banyak terdapat motor tua cc gede, sedangkan Selatan banyak motor jenis ini. Dulunya Ronteng adalah tunggangan favorit orang kota. Nah ini menarik nih ya.
sama kayak zaman sekarang kan, zaman sekarang orang-orang yang daily riding yang ringan kecil. ringan dan kecil, manuvernya kan cepat, Iya, gitu kan, iya, nggak banyak makan energi. Padahal dulu nggak macet-macet Iya. sih sebenarnya. Nih, dia bilang nih ya, kata Kang Yaya dan teman-teman itu, dulu Ronteng itu adalah tunggangan favorit orang kota. Kayaknya sih ini indikator Bandung kota motor sejak dulu katanya. Buktinya sisa peninggalan Ronteng banyak di Bandung. Para kolektor di berbagai kota juga berburu ke Bandung. Kayak orang ngejar BSA gitu ke Iya. mana? Ya, jadi mereka punya pesan-pesan gitulah. Ronteng-ronteng ini kan akhirnya menjadi buruan para kolektor kan. Mudah-mudahan sih nggak keluar negeri gitu loh, nggak dibeli sama orang luar, Australia kah atau Amerika kah. Pokoknya sorry. Kalau gue bawa ronteng banget kecil banget kali ya gitu. Yang badan-badan gede orang Belanda. Cuman gini kan, ronteng itu kan biasanya kebanyakan yang kita perhatiin ya, konstruksi itu mirip sepeda ontel. Dan sepeda ontel itu kan sebenarnya ergonomi orang barat ya, Iya, tinggi pasti. apa Kita ekonomi orang barat. Jadi sebenarnya ronteng sih emang sih awalnya memang konsumsi orang bule kan, kita aja yang apa istilahnya menaiki ronteng itu kan. Iya. Tapi secara konstruksi semua sih Karena itu semuanya impor. ya kan? lebih ergonominya ke orang bule. Oke. Jadi emang seru sih. Itu Eropa produksi kebanyakan. Kebanyakan Eropa. Amerika. Amerikanya ada nih rontengnya Amerika. Kayak tadi yang Indian tuh replika Indian tahun 20, tapi Iya. replikanya. Nah, serunya mereka tuh gini kan, anak-anak ronteng itu dia mengadaptasi desain ronteng dari mesin duduk lah. Mesin duduk ya genset duduk tuh dijadiin ronteng. Mesin biasa. Ya. Mesin bukan mesin motor. Iya, bukan mesin motor. Kenapa bisa gitu? Ya pertama kali kalau mesin yang aslinya kan udah amburadul lah, kalau kata orang Sunda mah udah bubuk lah. Bubuk tuh artinya udah apa bukan? Udah rontok, udah ya kan gigi segala macam. Nah, akhirnya mereka mengambil inisiatif tuh si roh rontengnya masih tetap dipertahankan, karena seperti sepeda ontel, mesinnya mesin yang baru. Dan itu terpengaruh sama fashionnya juga, ya baju-bajunya gitu kan. Nanti di Waker ini ntar kan ada insert fotonya tuh kan. Iya. Ntar ada Ntar kita. ya Iya. penampilan Kang Yaya, Oke. ronteng, motor-motor ronteng ini. Itu berakhir masuknya ke Indonesia. Nah kalau yang kemarin ya, kalau kita ngobrol di majalah Simco itu ya, itu kan beberapa motor memang motor-motor sisa kecil tuh. Iya. Simco-nya itu kan tahun berapa tuh? Tahun 30-an tuh ya, udah ada. 30-an udah ada. Dan itu memang kalau pengakuan Kang Yaya tuh motor itu emang buat masyarakat perkotaan ya, yang memang ya pegawai mungkin ya, yang memang orang-orang yang ngantor gitu kan. Jadi bisa kebayang nggak zaman itu orang-orang yang ngantor pakai ronteng? Iya. Itu udah hebat banget kan? Pakai klimis. Iya, klimis. Perlente. Perlente. Iya. Orang-orang dulu kan terkenal Nah, perlente ya. itu transmisinya apa? Dia tuh itulah, dia kebanyakan kan nggak pindah-pindah gini kan. Jadi Ini aja. satu aja. Matic. Ya kalau matic ya udah include lah gitu kan. Nah nanti mungkin kita perlu ya lain kali kita panggil Kang Yaya sebagai builder ronteng gitu ya. Gimana sih sebenarnya transmisinya itu bisa penerus dayanya seperti apa gitu kan? Atau kapan-kapan kita ke sana. Kita ke sana. Dia ada di Bandung Selatan. Daripada dia bawa ke sini kan Iya. repot juga kali. Kita nih masih di ini nih, kopi apa? Sudut rumah. Ya, Kayak lihat deh, sorry Mang ya, lihat deh. Belum mulai aja udah disediain deh, pisang goreng, pisang, mochi, ini tadi nih, ini enak juga nih. Kayak apa? Jeruk panas. ya. Ini di Bintaro sektor 5 ya ini. Sektor 5 nih jalan muter. Nah, terus Bang, lanjut. Ya, jadi anyway di sini emang nongkrong enak banget sih ya. Buat ini. Enak. Suasana ya. Nggak kelihatan aja tuh ada pohon Main-main kelapa, lagi nih, enak-enak. lidah, adem gitu, Adem. relatif sepi. Jadi memang peradaban orang-orang dulu gitu kan memang ternyata masih disukai sama orang-orang zaman sekarang gitu. Karena memang kalau saya pribadi mungkin Bang Jadi juga kan agak appreciate ya sama taste-nya. Iya, apa? Mereka punya rasa taste Iya. yang Ya, karena mereka tuh punya kebudayaan ini kan zaman-zaman dulu itu yang rusak tuh dibenerin.
rusak dibenerin. Terus misalnya mereka juga produksi motor pun memang bukan untuk hancur, memang long lasting. Nah, Desainnya memang gitu ya. kenapa yang rusak itu dibenerin? Karena memang kebudayaan orang dulu yang memang banyak karakter anak film zaman sekarang tuh memang senang banget memperbaiki sesuatu. Makanya kenapa bahan-bahannya juga dari praktisi gitu kan, karena kan itu kan bisa diperbaiki. Beda sama zaman sekarang, zaman plastik, zaman fiber, kalau udah pecah udah apa ya udah gitu kan, cetakannya banyak tinggal buang ganti yang baru. Ada bolt onnya lebih tinggi daripada handmade-nya. Itu juga mungkin mempengaruhi juga ya. Iya, cara pandang berpengaruh. Cara pandang. Untuk generasi ini itu sekarang kayak gimana? Beda, makanya mentalitasnya. Ya, dan memang itulah yang memang ingin dilestarikan beberapa gelintir anak muda sekarang. Ya itu ya. Semua Kang Yaya, teman-teman di Maci, di Bikes Brotherhood, Bikes Brotherhood, di Outsider K, atau di HCB, Ya, ini kan beberapa teman-teman tuh memang masih mempertahankan itu. Makanya lahir gelintir yang hebat-hebat kan, yang seangkatan kita atau seangkatan di bawah kita atau seangkatan di atas kita gitu. Karena mereka tuh masih nyimpen state of mind-nya orang-orang semangat ya, semangat builder ya, build of. ya. Ini apa semangat membangun sesuatu, Semangat gitu membangun kan. sesuatu. Nah tadi kan dan juga banyak cerita tentang ininya sih kan, sebenarnya romantika bikers. Jadi dengan adanya motor-motor itu, mereka kan bercerita nih, nah, ada teman punya Gilir, motor punya apa tadi, punya motor-motor DKW misalkan. Di antara mereka DKW ini Jerman. Jerman, nah. Dan selain Wunder si kecil ajaib, karena kecil-kecil tapi ajaib gitu ya kira-kira. Sesinya kecil. Nah dari mereka tuh akan, dari motor itulah mereka akan membangun komunikasi tentang peradaban zaman dulu gitu. Ada yang punya DKW kan otomatis cerita tentang motornya kan, ini motor ini tuh sejarahnya bla 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 gitu kan. Keren ya. Dan dari cerita-cerita itu nanti terbentuk cara berpikirnya orang-orang zaman dulu itu seperti apa sih gitu. Ya kan? Tadilah semangat untuk membetul, selalu ingin mereparasi sesuatu yang rusak. Jadi mereka tuh kalau ada yang rusak, Nggak ada yang dibuang. nggak kepikiran mengganti gitu ya. Ya ini gantinya apa ya, atau apa. Dia bisa memperbaiki, kalaupun dia nggak bisa memperbaiki, dia akan mengkanibal persamaannya, komponen ini apa, dia akan berburu. Nah, berburu rongsok lah kalau kata teman-teman Kang Yaya ya. Nah, berburu rongsok itu menimbulkan sistem pergaulan yang baru. Karena nyari kontak siapa, Jadi kan siapa. ngobrol, Ya. ngobrol akhirnya panca kaki nih, kamu dari klub mana, saudara kamu siapa, anak kamu siapa, istri kamu siapa, akhirnya jadi membentuk keluarga Nggak bisa besar. online kayak sekarang Nggak juga bisa. ya. Nah, jadi kita menjawab kenapa stand rongsok ya, dalam tanda kutip ya, rongsok bisa di Parjo kah, atau di mana lah kita event yang gede ya, itu selalu banyak diminati oleh orang-orang untuk jadi tempat ngobrol, tempat berkumpul, Ruang bicara. mungkin nggak ada transaksi beli, nggak ada, tapi mereka tuh akan membangun komunikasi tuh. Jadi mereka akan berbicara soal sejarah, berbicara soal desain motor, obrolan dan segala macam. Ya, udah. Hah? Udah bener nih? Udah 15 menit. Enggak bunyi nih. Enggak bunyi tapi udah 15 menit. Gimana, Dok? Iya. Nanti kita terusin lagi. Hah? Terusin aja, kita harus stop dulu ya. Iya, kita stop dulu ya. Orang dulu disiplin gitu kita. Iya lah. Maaf ya. Oke, brother. Kita sambung lagi. Topiknya di episode berikut masih sambungan dari ini aja. Masih sambungan. Ini karena emang harus 16 menit. Oke. Oke, thank you. Dari sudut Dari sudut rumah. kopi sudut rumah. Oke. Bye.